Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Dan kita bisa kemudian bertatap muka kembali. Nah anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari Perang Badar. Di perang yang pertama kali dilakukan pada tahun 2 Hijriah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Insya Allah anak-anak semuanya sudah paham ya. Sekarang kita akan mempelajari Perang Uhud dan Perang Khandaq, perang setelah daripada Perang Badar. Diawali dengan Perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang yang terjadi di Bukit Uhud yang berjarak 2 km di utaranya Madinah. Dan Perang Uhud ini terjadi pada tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah, alias 1 tahun setelah Perang Badar. Nah, kemarin anak-anak sudah baca bahwa Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Penyebabnya Perang Uhud adalah balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahannya di Perang Badar. Kita ketahui bahwa di Perang Badar kaum muslimin itu memenangkan perang walaupun jumlahnya lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy. Nah, sekarang jumlahnya berapa? Di Perang Uhud ini jumlah kaum kafir Quraisy itu sekitar 3.000 pasukan, sedangkan jumlah daripada kaum muslimin itu 1.000 pasukan. Nah, kita lihat bandingannya jauh sekali. Kaum kafir Quraisy 3.000 dan kaum muslimin itu 1.000, alias 1:3. Ya, satu orang kaum muslimin melawan 3 kaum kafir Quraisy. Tapi anak-anak ternyata 1.000 ini ada beberapa yang kemudian berkhianat. Nah, jadi tersisa 700 pasukan kaum muslimin. Siapa yang berkhianat adalah Abdullah bin Ubay bersama 300 pasukannya, sehingga menyebabkan kekuatan kaum muslimin itu berkurang menjadi 700 pasukan. Nah, terjadilah Perang Uhud. Setelah kemudian Perang Uhud terjadi, kaum muslimin itu merasa telah menang. Awalnya pasukan kaum kafir Quraisy itu mundur dan membuat pasukan muslimin itu merasa telah menang, sehingga menyebabkan kemudian pasukan pemanah yang ada di bukit pemanah tersebut turun sibuk untuk memungut ghanimah atau harta rampasan perang daripada lawannya. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa kaum kafir Quraisy sedang memasang strategi yang kemudian pasukan berkuda daripada Khalid bin Walid menyerang balik kaum muslimin dari belakang, yang kemudian peperangan tersebut menyebabkan Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, meninggal dibunuh oleh Wahsy, serta 70 pasukan kaum muslimin mati syahid. Kita lihat petanya anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada Jabal Uhud atau Bukit Uhud ya. Di sini ada kaum muslimin, kemudian di sini ada pasukan kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy. Nah, kita lihat di sini ada bukit pemanah yang tadi Pak Ras sampaikan. Nah, ketika pasukan musyrikin ini mundur, pasukan pemanah kemudian turun untuk mengambil ghanimah, lalu tidak tahu bahwa Khalid bin Walid kemudian memutar balik, kemudian menghimpit atau menyerang daripada kaum muslimin, sehingga menyebabkan Hamzah bin Abdul Muthalib yang diberi gelar Asadullah itu meninggal dibunuh oleh Wahsy. Nah, anak-anak sekalian, di sini Rasulullah dikira sudah terbunuh, sehingga menyebabkan kaum kafir Quraisy itu kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak, hikmah yang bisa kita ambil dari Perang Uhud ini bahwa kita harus taat daripada pemimpin kita supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak kita rencanakan, seperti yang dilakukan oleh tim pemanah di atas ini. Dia tidak taat pemimpinnya, disuruh jangan dulu turun, kemudian mereka turun untuk mengambil ghanimah, sehingga menyebabkan kekalahan daripada di pertempuran Uhud. Tapi kekalahan ini bukan kekalahan mutlak, karena misi utama daripada kaum kafir Quraisy adalah menghancurkan masyarakat Islam. Tapi alhamdulillahnya mereka hanya kalah dalam peperangan, tapi tidak menghancurkan masyarakat Islam itu sendiri. Nah, anak-anak, kita beralih ke perang yang kedua, perang yang ketiga ya. Perang yang selanjutnya itu Perang Khandaq. Perang Khandaq ini biasa juga disebut sebagai Perang Ahzab atau Perang Gabungan. Terjadi pada bulan Syawal
di tahun ke-5 Hijriah. Nah, berarti 2 tahun ya, 2 tahun setelah daripada perang Uhud terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah hasutan daripada Yahudi di Bani Nadir. Ya, kemudian mereka menghasut kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah, dan menyebabkan mereka juga mencari dukungan dari beberapa kali kabilah di Arab dan membawa sekitar 10.000 pasukan. Wih, lumayan banyak ya. Kita ketahui bahwa di perang Badar itu mereka membawa 1.000, kemudian di perang Uhud mereka membawa 3.000, dan sekarang di perang Khandaq mereka membawa sekitar 10.000 pasukan. Pasukannya Rasulullah berapa? Pasukannya Rasulullah lebih sedikit lagi, yaitu sekitar 3.000 pasukan. Nah, anak-anak coba lihat, 3.000 banding 10.000. Tapi melihat hal ini, kemudian sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi kemudian mengusulkan membuat pertahanan parit atau Khandaq. Makanya perang ini disebut perang Khandaq, karena pada saat itu Salman Al-Farisi mengusulkan ke Rasulullah untuk membuat pertahanan parit. Tahu parit kan? Itu loh yang kemudian digali-gali di depan, semacam kalau sekarang itu kayak ada apa ya di depan itu ya, drainase ya, tempat pembuangan air itu, aliran air itu ya. Tapi ini dalam bentuk yang besar sekali, nggak kecil, besar sekali. Bahkan orang pun ketika masuk di dalamnya akan susah untuk naik, anak-anak sekalian. Nah, coba kita lihat. Ini bentuknya. Bentuk daripada parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Ini bentuk replikanya ya, bukan aslinya ya. Nah, di sini dibentuk. Jadi ketika kemudian orang jatuh ke sini, dia akan susah untuk naik. Nah, ini pun memakai tangga untuk naiknya, anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, melihat hal tersebut, kemudian kaum kafir Quraisy tidak bisa menerobos masuk ke dalam wilayah Madinah, wilayahnya Rasulullah pada saat itu. Nah, sehingga mereka membuat kemah-kemah di luar parit sekitar kemudian menunggu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lamanya. Nah, jadi mereka membuat kemah-kemah di luar daripada parit tersebut. Nah, kita lihat di sini petanya, anak-anak. Petanya di sini ya. Ini Khandaq atau parit yang dibuat oleh pasukan kaum muslimin. Di sini ada pasukan muslimin ya, sekitar 3.000. Di sini ada kaum kafir Quraisy sekitar 10.000. Mereka tidak bisa masuk karena ada pertahanan parit ini. Lihat, ya Allah. Sekarang ada nggak yang seperti ini? Ada. Tapi bukan untuk strategi peperangan, melainkan daripada aliran air ya, anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, pengepungan pun berakhir, peperangan pun berakhir tanpa membuahkan hasil daripada kaum kafir Quraisy. Nah, karena apa? Allah kemudian memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan diterpa angin badai, sehingga tenda-tenda kaum kafir Quraisy kemudian diterpa angin badai dan menyebabkan kaum kafir Quraisy tidak tahan dan kembali ke Mekah. Ya, itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, berakhirlah materi kali ini. Silahkan kerjakan tugas. Bapak minta anak-anak menulis beberapa hikmah dari kejadian perang tadi, yaitu perang Uhud atau perang Khandaq. Silahkan pilih salah satu hikmah perang Uhud atau hikmah daripada perang Khandaq. Tulis di buku tulis, lalu kirim ke Pak Rajak sekarang juga ya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.